Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Pagi GKSBS. Mari siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan hari ini. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi. Renungan pagi hari ini diambil dari Imamat pasal yang kelima, ayat 14 sampai dengan pasal yang ke-6, ayat yang ke-7. Nats yang kita baca ayat yang ke-15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Apabila seorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba. Dinilai menurut sikal perak, yakni menurut sikal kudus, menjadi korban penebusan salah. Hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebusan salah itu, sehingga ia menerima pengampunan. Amin. Berbagilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Tema renungan pagi hari ini, hidup berbeda dari yang lain. Saudara-saudaraku terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam menjalani kehidupan di tengah masyarakat maupun bernegara, tentunya ada norma-norma yang harus kita patuhi dan kita jaga demi kebaikan bersama. Jika norma tersebut diingkari, maka ada konsekuensi yang harus diterima. Karena setiap tindakan yang melanggar norma tentunya memiliki konsekuensi dan setiap kesalahan memiliki akibat yang harus dibenahi. Tuhan berfirman kepada Musa agar menyampaikan kepada bangsa Israel, ketika melakukan pelanggaran, harus membawa kurban penebusan salah. Korban penebusan salah adalah sarana untuk membereskan hubungan orang yang telah berbuat salah dengan Tuhan dan sesamanya. Tetapi ada konsekuensi yang harus ditanggung dan ada akibat yang harus dibenahi bagi bangsa Israel. Saudara-saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika melakukan kesalahan, biasanya kita datang kepada Tuhan, menceritakan segala kesalahan yang kita lakukan dan memohon pengampunan kepada Tuhan di dalam doa. Dan kemudian kita menganggap bahwa pergumulan kita telah selesai. Tetapi harus kita pikirkan bersama bahwa kita harus menyadari bahwa permohonan pengampunan kepada Tuhan harus dibarengi dengan sikap dan tindakan yang menyadari akan kesalahan yang dilakukan dan siap menanggung akibat dari kesalahan itu di dalam kehidupan. Tuhan juga menghendaki bahwa setiap kesalahan itu harus dibenahi. Jika ada masalah dengan orang lain, maka perlu mendatangi orang tersebut dan memohon maaf. Nah, dengan demikian masalah tersebut ini akan menjadi selesai bagi kedua belah pihak. Dan kita sebagai murid Kristus telah menjadi saksinya di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan percayakan. Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan juga menghendaki apabila ada barang yang menjadi perselisihan, bukan barang itu saja yang harus dikembalikan, tetapi juga harus ada bukti penyesalan berupa pembayaran denda. Hukum yang berlaku di Israel menegaskan bahwa kerugian yang diakibatkan oleh tindakan kriminal tidak bisa orang berbuat salah begitu saja menganulir kesalahannya dengan mengembalikan, dan seakan-akan kejadian itu tidak pernah terjadi. Namun harus disertai dengan dendanya. Contohnya, ketika melakukan tindakan korupsi, tidak selesai ketika hanya dikembalikan apa yang telah diambil, tetapi harus disertai dengan dendanya. Kemudian diserahkan kepada yang berhak, maka hal itu dianggap selesai.
di hadapan Tuhan. Saudara-saudariku terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan pagi hari ini, kita belajar bahwa kehidupan yang Tuhan percayakan baik secara pribadi, dengan sesama, maupun dengan Tuhan, semuanya itu saling berhubungan. Maka harus bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dan memperbaiki kerusakan yang telah kita lakukan kepada orang lain, masyarakat, maupun kepada Tuhan. Karena kekudusan hidup mengingatkan kita bahwa Tuhan memanggil kita untuk hidup berbeda dari yang lain di tengah-tengah dunia ini dan menjadi saksinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa yang telah berbagi kehidupan dengan manusia berdosa, melalui karya Tuhan Yesus Kristus mati di salib dan pada hari yang ketiga bangkit di antara orang mati. Kami sungguh menaikkan syukur hanya kepada Engkau saja ya Tuhan, mengucap syukur atas firman yang boleh kami renungkan bersama. Memohon kiranya Tuhan menolong kami agar dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan yang Tuhan percayakan, menjadi murid yang berbeda dengan yang lain. Kami juga memohon berkat Tuhan di sepanjang hari ini dalam kami melakukan aktivitas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mohon pertolongan-Mu. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya.